hamba Tuhan melihat bahwa tahun 2023 gelap. Nanti kita akan melihat bagaimana apa yang sedang Tuhan mau lakukan bagi kita. Tapi saya menangkap pada waktu itu di tahun 2022, di akhir tahun 2022, saya masuk dalam puasa dan saya tanya, Tuhan, apa yang kau mau untuk kami lakukan di hari ini? Tuhan katakan bahwa bangkit dan menjadi terang, karena terangmu sudah datang dan kemuliaanmu sudah terbit. Itu janji Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa janji Tuhan ini akan berlaku bagi setiap kita yang mau menanggapi apa yang menjadi rencana itu. Nah, kita akan belajar dari Ayub. Saya lihat dan saya coba selidiki di dalam Alkitab. Ayub adalah satu-satunya orang yang mengalami ujian yang begitu luar biasa. Dimulai dari pernyataan dari Tuhan kepada penguasa kegelapan yang mengatakan bahwa tidakkah kau tahu hamba-Ku Ayub yang hidupnya berkenan padaku, yang tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, terus si iblis ini bilang bahwa ya jelas saja dia melakukan segala yang baik karena engkau menjaga ini. Dan kemudian Tuhan bilang kepada si iblis, oke, sekarang kuasa untuk Ayub berikan padamu, tapi jangan usik nyawanya. Nah, kemudian disitulah Ayub akhirnya mengalami hal-hal yang pembentukan demi pembentukan. Dan kita akan belajar di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dalam merancangkan hidup di atas kita. Walaupun kelihatannya di awal, pada waktu ujian pertama, di mana harta bendanya habis, dan kemudian Ayub bilang segala yang diberikan semuanya padaku, itu kalau diambil dalam bahasa sehari-harinya, ambillah, terpujilah namamu. Dan kemudian mulai lagi iblis mulai membuat Ayub makin menderita, yaitu anak-anaknya dihabisi. Kemudian istrinya mulai mengatakan, dan kemudian mulai ada sakit penyakit. Dan iblis mengatakan bahwa lihat, semuanya dari diambil. Udah, ketukilah Tuhan. Ayub tetap mengatakan bahwa kau jangan enaknya aja yang dari Tuhan, tapi juga kita harus terima apa yang tidak enak yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi pada kita. Tapi yang menarik di situ adalah mulai ayat yang kelima, kita belajar, kita lihat bahwa Ayub mulai mengutuki dirinya, mengutuki hari kelahiran. Tapi yang menarik di sini adalah Ayub mengatakan gini di ayat 23, bahwa Allah tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Jadi yang kita harus tangkap di sini, sebenarnya Ayub sudah tahu bahwa Allah dalam menetapkan sesuatu untuk merancangkan setiap kita, itu nggak pernah gagal. Tapi harus kita lihat di sini pernyataan Ayub di ayat yang 23 dan ayat 62 beda. Di ayat yang 23 dia katakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah, bahwa rencananya Allah itu tidak pernah berubah bagi setiap kita. Apa yang dia kendakinya itu dilaksanakannya juga, dan ia menyelesaikan apa yang telah ditetapkannya atas setiap kita. Tapi
karena dia belum mengenal Ayub dengan benar, mengenal Allah dengan benar, Ayub mengenal Allah dengan benar. Perkataannya ini di muatannya adalah muatan negatif. Dikatakan di ayat yang pertama dari Ayub ini, sekarang keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Jadi karena Ayub melihat bahwa dan begitu penatnya dia, begitu karena disesah oleh iblis yang diizinkan Allah, dan Ayub berusaha untuk berdoa, bertanya sama Tuhan, dan Tuhan nggak pernah menjawabnya dia. Kita bisa lihat juga di dalam Ayub yang ke-23 ini, ayat yang ke-9. Di utara ku cari dia, tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di sini saya tangkap di sini. Ayub berusaha untuk mencari Tuhan. Ayub berusaha untuk mengadu kepada Tuhan, karena dia tahu kalau dia nggak berusaha. Tapi karena perspektifnya yang kurang benar, karena dalam pengenalan dia kurang benar, dia berusaha untuk membenarkan dirinya. Yaitu apa? Jika aku diuji oleh Tuhan, aku timbul seperti emas. Ini satu sisi dia mau ada muatan iman bahwa kalau aku diuji, aku pasti timbul seperti emas. Kalau Allah mau lihat bahwa aku sebenarnya nggak salah melakukan pembenaran. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa kalau Allah merancangkan atas kita sesuatu yang baik, itu pasti terjadi. Walaupun kelihatannya itu tidak baik. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 139, saya salah naruhnya. Ini yang untuk tebet, tolong buka, bukan untuk yang versi tebet. Ini yang versi yang lain. Versi yang tebet. Versi yang tebet. Di Mazmur 139 dikatakan gini, bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun ada daripadanya. Maksudnya gini, kalau kita lihat bahwa yang dikatakan oleh Ayub, bahwa kalau Allah sudah merancangkan segala sesuatu, dia tidak pernah berubah, nggak ada yang dapat menghalangi dia, karena dia akan menyelesaikan apa yang dia tetapkan atas kita. Apa yang ditetapkan atas kita? Yaitu apa? Bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diracik dalam kandungan ibu kita, Alkitab mencatat bahwa semua kehidupan kita, segala sesuatu mengenai hidup kita, sudah dia taruh dalam kitab itu. Jadi maksudnya apa? Sebelum kita hadir di dunia ini, Allah itu sudah mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita. Maka itu kalau kita lihat di dalam Ayub ini, Ayub bilang bahwa dia akan menyelesaikan apa yang dia tetapkan atasku. Karena sesuatu yang baik itu sudah Allah berikan bagi kita. Sesuatu yang baik itu sudah Allah rancangkan bagi kita. Sudah Allah rancangkan bagi kita. Allah dalam merencanakan segala sesuatu atas setiap kita nggak pernah gagal.
Tapi yang menghambat bahkan menggagalkan rancangan Allah atas kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kurangnya pengenalan kita akan Allah. Akibat hati kita masih menyimpan salah, menyimpan dendam, menyimpan sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Jika cara pandang kita itu tidak selaras dengan cara pandang Allah, yang membawa kita menjadi penyebab terhambatnya bahkan gagal rencana Allah. Kita lihat di sini. Kita bandingkan di mana pernyataan Ayub pada waktu Ayub ke-23 ini sama bahwa Allah tidak pernah berubah, bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Di sini yang harus kita tangkap bahwa seperti yang tadi saya katakan, bahwa sekalipun orang dunia, bahkan ada juga banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa aku telah, dari gereja saya tidak sebutkan, menemukan bahwa kekelaman menutupi bumi dan hal-hal yang negatif dia perkatakan. Terjadi gempa bumi. Nah, harus kita angkat di sini bahwa memang sejatinya kalau kita lihat di dalam Yesaya 60, kita perhatikan di sini dan harus kita tangkap, apapun yang terjadi di dalam hidup kita yang kita lihat itu adalah yang sementara, sedangkan yang kekal yaitu dalam Mazmur 139 tadi, sesuatu yang baik yang sudah Allah tetapkan atas kita. Ini yang harus kita imani, bahwa Allah sudah merancangkan yang baik atas kita. Yang kita lihat itu proses. Nah, saya percaya bahwa semua yang dilihat, kita perhatikan di sini ya, Yesaya 60, dikatakan apa? Bangkit menjadi teranglah, sebab terang Tuhan, terang kita dari Tuhan datang, dan kemudian Tuhan terbit atas kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi dunia dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kamu dan kemuliaan menjadi nyata atas kami. Pernyataan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ini bahasa aslinya sama dengan bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra lain. Bahwa sejatinya kita harus tangkap gini, kalau tidak bersama Tuhan, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, memang sejatinya, jadi sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, hal yang negatif lah yang terlihat oleh orang-orang di depan untuk dunia ini, itu yang jadi. Tapi pada waktu kita lihat janji Tuhan, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya kan? Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang menjadi. Jadi firman Tuhan atas setiap kita bahwa Dia sudah mempersiapkan kehidupan kita yang baik sebelum kita ada. Ini yang kita pegang. Kenapa? Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa kita hari depan yang penuh harapan. Nah, karena itu kita bisa lihat pada waktu Ayub sudah mengenal Allah, dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, walaupun keadaan yang tidak punya pengharap, tapi bersama Yesus Allah kita yang hidup, bahwa rencana Tuhan pasti berhasil. Kita lihat bagaimana Abraham pada waktu dia memperoleh Ishak, apakah segala sesuatunya itu baik? Enggak. Kenapa? Abraham sudah masa tua. Sarah sudah mati.
Kalau kita lihat ayat sebelumnya, walaupun dia belum mati hid, dikatakan Sarah mandul. Bayangin, orang yang mandul, maksudnya kalau secara kedokteran, walaupun dia masih mendapatkan hid, tapi kalau dia mandul dan ada indung telurnya, maka dia tidak akan pernah bisa dibuang. Nah sekarang perhatikan di sini, Sarah mandul, kemudian mati hid, kok bisa dia hamil? Itu seperti bahwa walaupun kegelapan menutupi bumi, karena janji Tuhan atas setiap kita adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan penuh bagi kita, maka seperti Abraham, kita pegang janji Tuhan. Walaupun tidak ada dasar untuk kita berharap, kita tetap mau berharap. Nah, bagaimana kita bisa berharap? Bagaimana kita bisa menang terhadap segala situasi? Dan kita katakan bahwa rencana Allah atas hidup kita adalah rencana yang baik dan yang Dia telah tetapkan atas kita tidak gagal. Itu caranya adalah kita mau gigih, optimis, dan mau menanggung perubahan. Mencari Dia dengan segenap hati, kenali hati dan pikiran kita, dan jangan salah melangkah. Tapi yang tanda katakan bahwa apa yang Dia tetapkan atas kita tidak pernah gagal. Jangan kita melihat segala sesuatu itu dari cara pandang kita. Cara pandang memang yang fakta yang ada, yaitu kegelapan menutupi bumi. Kalau kita cara pandang yang salah, kita akan mengatakan begini, bahwa kita akan memutar balikan segala sesuatu. Pengertian memutar balikan segala sesuatu maksudnya apa? Allah sudah merancangkan bagi kita sesuatu yang baik. Dia persiapkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Tapi karena kita belum melihatnya, kita bilang dunia ini gelap. Kita bilang gak mungkin itu terjadi pada kita. Dan kita sebagai tanah liat, kita menganggap bahwa kita seperti Tuhan, seperti tukang periuk, seperti pencipta. Sehingga kita sebagai tanah liat yang dibuat Allah mengatakan bukan Dia yang membuat aku. Dan kita katakan Allah nggak tahu apa-apa. Buktinya apa? Aku cari utara nggak ada, cari ke selatan nggak ada. Berdoa membuat kita berdoa sampai dengan jengking tunggang nungging gitu, nggak ada jawabannya. Di sini kita mau gini, kita mau benar-benar mengerti dan beriman, walaupun nggak ada dasar untuk kita berharap. Bagaimana gigi itu? Kita seperti Salomo mengatakan begini, taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai dalam lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala itu. Tapi dari sini kita harus mengerti dan menghafal dan mengimani bahwa kalau aku Tuhan dalam hatimu. Dan ujian katakan ini, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ini taruh benar-benar dalam hati kita. Seperti meterai, jadi kita ini dimeteraikan melekat dalam hatinya Tuhan. Karena cintanya Tuhan bagi kita. Bukti cintanya Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi mau menjadi ciptaan, mati dan terhina. Lahir terhina, mati terhina. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu setelah jatuh dalam dosa dia terhina. Dia mau terhina untuk kita. Itu kan cintanya bagi kita, seperti dia mau mati bagi kita. Di sini kita lihat bahwa
Padahal satu kekuatan ekstrim mendorong seorang ke arah positif atau negatif. Dalam kita dituntut oleh Tuhan mengenapi rencana Tuhan itu kehidupan kita, dalam kita menghidupi janji Tuhan, yaitu apa? Bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita dan tidak ada rencana yang gagal bagi kita, tergantung cinta kita pada Tuhan. Cinta Tuhan itu adalah benar-benar cinta agape. Dia Allah mau menjadi manusia. Cinta kita, apakah kita mau menanggapi cinta Tuhan seperti tidak Tuhan? Kita ingat bagaimana Petrus. Pada waktu Petrus sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bilang begini, nanti semua akan terguncang. Dan Petrus mengatakan bahwa tidak terjadi padaku, aku tidak akan terguncang. Ternyata semua terguncang pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Bahkan dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. 2 kali sebelum ayam berkokok, 3 kali. Dia mengatakan bahwa bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan yang begitu baik bagi kita, begitu mengasihi bagi kita, Tuhan mendatangi Petrus, memanggil. Nah ini yang disebut bahwa kita ini mau benar-benar gigih apa enggak? Kita lihat percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, apakah engkau agape padaku? Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia semuanya apakah engkau mengasihi? Tapi kalau dalam bahasa Ibrani mengatakan bahwa Petrus, apakah engkau agape padaku? Petrus bilang begini, ya Tuhan, aku phileo dengan engkau. Phileo adalah kasih yang kalau. Sedangkan agape adalah kasih yang walaupun. Nah, Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan kalau. Kenapa dia mengatakan aku phileo dengan engkau? Karena dia tahu. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Nanti dia bisa jadi menyangkal Tuhan Yesus lagi. Kemudian kedua, Tuhan Yesus ngomong lagi, Petrus, apakah engkau agape padaku? Petrus pun juga masih tetap mengatakan bahwa aku phileo dengan engkau. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sudah begini, oh kalau begitu, engkau phileo dengan aku, Petrus. Petrus bilang begini, kemudian nangis, Tuhan, engkau tahu, aku masih phileo dengan engkau. Karena itu dikatakan di sini, kita menaruh lain, kita berdoa bahwa kepada Tuhan bahwa taruhlah aku seperti materai dalam hatimu dan menaruh cinta kuat seperti mana cinta kita kepada Tuhan. Apakah terus tetap cinta yang masih manusia atau cinta yang seperti Tuhan? Kita mau memiliki cinta yang seperti Tuhan adalah cinta yang agape. Itu apa? Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan gigih mau mencari Tuhan, dengan gigih mau benar-benar mengenal Tuhan. Kalau kita mau terus mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, buktinya akhirnya Petrus berkhotbah dia berdua orang dan nantinya dia terbalik. Dia katakan bahwa aku nggak layak disalib seperti Tuhanku, aku disalib terbalik. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa kita dalam menghadapi dunia ini, menghadapi kehidupan ini, yang kita tahu dan kita bisa lihat, kita sadari bahwa kegelapan menutupi bumi, bahwa segala sesuatu memang adalah gelap. Tapi kita mau gigih membangun iman kita, membangun diri kita di atas dasar yang benar, yaitu cinta agape. Dan cinta agape bisa terjadi kalau kita mau mencari Tuhan dengan benar.
Bagaimana cari Tuhan dengan benar? Itu adalah seperti hamba laki-laki yang memandang tangan Tuhan, seperti hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya. Itu apa? Terus memandang, terus melihat, terus mencari kehendak Tuhan. Berarti apa? Kita mau jujur dalam diri masing-masing. Punya kita waktu perhentian dengan Tuhan? Iya. Punya nggak kita waktu pada saat teduh di mana kita sendiri dengan Tuhan? Kalau kita punya waktu sendiri dengan Tuhan dan dalam kehidupan kita itu selalu menyertakan Tuhan, lama-lama kita tahu sekali bagaimana hatinya Tuhan, dan kita juga bisa mengenal sekali siapa suaranya Tuhan. Yang akhirnya berkemenangan adalah saat dia bisa mampu mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada dia. Saya jujur berusaha untuk menyempatkan diri punya waktu dengan Tuhan. Setiap jam 5 pagi saya bangun, saya berdoa. Dan kemudian setelah berdoa, saya terus juga dalam kehidupan saya sebagai dokter gigi, saya nggak pernah dalam kehidupan saya itu tidak menyertakan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana menyertakan Tuhan dalam pekerjaan saya? Contohnya begini, pada waktu saya datang, pasien-pasien saya, kalau saya masuk rumah sakit, saya lihat jadwal dari rumah sakit, jadwal pasien-pasien saya, dan kemudian saya lihat kasusnya apa. Dan pada waktu saya lihat, Tuhan terima kasih untuk pasien-pasien yang memberikan bagiku. Dan kemudian pada waktu saya mulai tanya sama pasien, tiba-tiba kalau misal ini pasien sudah ke dokter ini, dan dokter ini, dan itu banyak sekali. Dan saya tahu dokter-dokter yang disebutkan adalah dokter-dokter yang baik. Nah, kalau semua dokter-dokter yang baik itu nggak bisa menangani dan ada bengkak, masih bengkak juga, nah gimana saya? Apa yang saya harus perbuat? Kemudian, ya sudah Bu, semua dokter-dokter yang tadi itu baik-baik semua. Saya masih junior dari mereka. Ya sudah, cabut aja. Apakah begitu? Enggak. Yang saya lakukan adalah begini, Tuhan, kalau pasien ini datang kepadaku, berarti kau mempercayai untuk bisa menolong pasien. Kemudian saya mulai lihat ronsennya, saya melihat giginya. Tuhan, tolong aku melihat sesuatu yang menjadi masalah untuk pasien ini yang tidak dilihat oleh dokter sebelumnya. Maka dalam pengalaman hidup, perjalanan hidup saya, pada waktu saya tanya itu sama Tuhan, Tuhan selalu jawab. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kok mentok sini, Tuhan tanya, ajak dia komunikasi, dan Allah tidak pernah tidak menjawab. Ini yang disebut kita harus gigih. Seperti hamba laki-laki memandang hamba Tuhan, tangan Tuhan. Maksudnya hamba laki-laki ini menanya, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tolong pimpin langkah tanganku. Pada waktu saya lihat pasien ini, dia Tuhan mengelahkan masalahnya. Tuhan, gimana itu caranya? Itu kan sulit Tuhan. Apalagi itu kan darah terus Tuhan. Tuntun, beri hikmat padaku untuk aku bisa melayani, bisa menangani. Dan Tuhan selalu tuntun saya. Inilah yang disebut menyertakan Tuhan, menaruh Tuhan, dan mengejar Tuhan dengan gigih. Yang kedua adalah optimis. Mungkin dalam kehidupan kita mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini. Tapi kalau
kita harus gigih. Bagaimana kita gigih? Kita katakan gini, dengan diri kita, pada jiwa kita. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita, yang sering akhirnya menjadi penghambat janji Tuhan tidak tergenapi dalam diri kita sama jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan yang kehendak, pikiran. Seperti si Ayub, ku cari ke sana, ke utara nggak ada, cari selatan nggak ada, ke barat nggak ada, ke timur nggak ada. Jadi kita berdoa, kita nggak bisa. Tapi kita itu yang buat yang mengatakan ini nggak bisa, itu jiwa, pikiran kita. Tuhan, seperti tadi dalam bahasa Tuhan, dokter-dokter yang sebelumnya kan luar biasa Tuhan. Nggak mungkin juga lakukan ini tuh. Nah, pikiran kita, perasaan kita, Tuhan bisa nggak ya Tuhan? Mampu nggak ya Tuhan? Itu darah itu gimana ya? Ini yang membuat rencana Tuhan dalam hidup kita itu gagal. Kita harus katakan pada jiwa kita, segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberikan kekuatan padamu. Kalau Tuhan, perhatikan di sini, kalau Tuhan memberikan, kalau saya adalah pasien saya, memberikan pasien kepada saya, berarti itu berkat buat saya. Berarti Tuhan mampukan saya untuk bisa menangani dia. Disitulah kita akan mengenal siapa Allah kita. Disitulah kita belajar mengenal Allah kita adalah Allah yang hidup. Dalam kita mengenal Allah kita harus melalui hal-hal yang kayak gitu. Kalau segala sesuatu seperti kayak, maaf saudara seperti kita, kun fayakun jadi maka jadi. Itu Tuhan. Kita manusia. Kita harus melihat menyatakan Tuhan bahwa Dia itu berproses bersama kita. Iman kita itu perlu dibangun. Kita tidak bisa melakukan, yaitu saat kita mengubah, tidak mau mengubah hati kita dan cara pandang kita. Dan Tuhan katakan dalam Yeremia 29, Allah, rancangan Allah atas kita adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harap. Yang ketiga adalah merangkul perubahan. Merangkul perubahan itu adalah orang yang tidak kaku, orang yang lembut hatinya. Jangan gini. Aku ya begini, untuk selamanya begini. Tuhan Yesus saja dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Masa aku tidak berubah? Masa aku berubah? Aku kan harus sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak berubah, saya juga tidak berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita itu tidak berbuat dosa? Apakah kita tidak terlahir dosa? Kalau kita bukan keturunannya Adam dan Hawa, maka kita bisa mengatakan aku terlahir putih seperti kertas. Kan enggak. Kita kan keturunan Adam dan Hawa, keturunan manusia, bukan keturunan kera, monyet. Betul. Kita ini bukan keturunan kera. Kita ini manusia ciptanya Allah yang sempurna. Manusia ciptanya yang sempurna berarti keturunan siapa? Keturunan Adam dan Hawa. Berarti kita diwariskan dosa. Nah, kita mewarisi dosa, maka kita harus berubah. Merangkul perubahan berarti apa? Kita mau diubah oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan ini bagus sekali. Kita lihat ini Mazmur 118 ayat 2. Kata ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Perhatikan di sini. Kita tahu pada waktu Saul ditolak oleh Tuhan dan digantikan oleh Daud.
Dimulai dengan Samuel mengurapi Daud. Sementara Daud adalah produk yang dibuang oleh ayahnya, tidak diakui oleh ayahnya. Dan saya percaya ini seperti dalam Mazmur 8, batu yang dibuang. Daud dibuang oleh ayahnya menggembalakan kambing yang 2-3 ekor. Orang yang disuruh menggembalakan kambing 2-3 ekor itu adalah orang yang dibuang. Kalau disuruh menggembalakan 3.000 kambing, nah itu pengusaha. Ini bukan pengusaha, ini orang yang dibuang oleh Tuhan. Melalui siapa? Ayahnya. Ini berarti apa? Hal yang negatif. Dan kemudian pada waktu Samuel ingin mengurapi Isai, ayahnya memberikan anak-anak yang kakak-kakaknya Daud yang luar biasa. Tapi Samuel katakan inikah anakmu semuanya? Saya bilang, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel, suruhlah memanggil dia, sebab tidak akan duduk, sebab kita tidak akan duduk sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah dia menjemput, dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parahnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah dan urapi dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 118 tadi, batu yang dibuang oleh tukang peri, batu penjuru yang menyatakan kemuliaan Tuhan, suatu perbuatan ajaib bagi bangsa Israel. Ya, Daud dibuang untuk menggembalakan kambing 3 ekor. Tapi ya karena yang membuang Tuhan, dia panggil dan mengurapi. Dan pada waktu Tuhan mengurapi Daud, Alkitab mencatat Tuhan berkuasa atas Daud. Sehingga pada waktu bangsa Israel dihina dan dilecehkan oleh Goliat, pada waktu Daud melihat penghinaan dari Goliat, dia bilang begini, siapa orang yang tidak bersurat ini, yang berani-beraninya menghina barisan Allah yang hidup. Perhatikan sini, Daud tidak takut. Kenapa? Karena pengurapan Allah, kuasa dan otoritas dari Allah yang menguasai. Dan dia sadar, Daud tahu sekali penyertaan atas Allah dalam hidup. Maka itu dia bilang ini, menghina barisan Allah yang hidup. Dalam dia menghadapi Goliat, apakah dia bersama barisan yang barisan Allah? Apakah orang bisa melihat barisannya yang menteri Daud? Tidak ada. Dia cuma seorang diri. Tapi Daud tahu bahwa dia bersama-sama dengan malaikat. Tangan Tuhan ada bersama dengan dia. Dan kemudian kita tahu sama-sama bahwa akhirnya Goliat bisa dibunuh mati. Ini kan seperti dalam Mazmur 118 ayat 2 itu adalah ini, perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kita. Di mata kita bisa melihat Allah yang ajaib melakukan suatu hal yang tidak masuk akal bagi kita. Dan pada waktu itu kita lihat Daud akhirnya dipromosi. Tapi promosi yang terjadi pada Daud
Itu juga Daud mengalami pembentukan demi pembentukan. Kenapa? Dia terus dikejar-kejar oleh Saul. Tapi Daud tahu, Daud tetap menjaga hatinya. Daud terus mau membina hubungannya dengan Tuhan. Saat setiap kita mau mengizinkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, maka kuasa Allah, penyertaan Allah itu akan terus menyertai kita. Saya mau kasih tahu. Nah itu pada waktu saya tanya sama Pak ini, sudah pindah ke partai lagi belum Pak, pindah saja. Puji Tuhan, pindah saja. Kenapa? Kita harus melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita harus mengalami bagaimana Tuhan menyertai kita. Saya mau cerita. Ini yang sekarang. Saya bisa mengatakan bahwa Allah saya adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah hidup kita. Pada waktu gereja di tempat saya mengembalakan di Mall Subur Junction, itu disuruh pindah dari Sinema 21 masuk ke menjadi tenan. Sinema 21 sewanya satu kali sewa hanya 3,5 juta sekali sewa. Masuk ke jadi tenan, sewanya pada waktu itu 1 bulan 100 juta. Bedanya jauh banget. Saya nego, senego-negonya tetap aja masih puluhan juta, negonya masih 2 juta. Akhirnya apa? Saya bilang saya harus jual apartemen saya di Soho di Tanjung Duren, bukan Soho yang di sini, Mini Soho, sebesar 3,4 M. Pada waktu saya ditanya sama yang mau beli apartemen ini, dia bilang begini, Pak, punya tabung, Bapak mau kenapa mau menjual ini? Ya untuk pembelian gereja. Punya tabungan? Nah. Terus dia bilang gini, Pak, cinta Tuhan ya cinta Tuhan, tapi ini juga dipakai Pak. Saya tetapnya jual. Dan akhirnya 3,4 M ini habis tidak sampai 1 tahun. Dan kemudian pada waktu saya setiap menguangkan untuk bayar sewa gereja, saya nangis. Tuhan, apakah saya di tempat ini adalah karena daging, atau benar yang saya dengar saya harus kalau benar Tuhan, dan saya tidak mau penghinaan dari orang yang beri apartemen itu benar terjadi, dan itu mematahkan iman saya. Engkau buat musisat, aku mau melihat Engkau Allah yang hidup, dan Engkau tahu Tuhan. Pada waktu saya mau mengembalakan ini, aku lari, nggak mau mengembalakan karena aku tahu menggembalakan bukan suatu yang saya cari itu. Saya nangis dari 3,4 M jadi 98 juta. Sementara kuliah dari anak saya di depan sudah 100 sekian. Hidup saya bagaimana?
setelah itu. Tiba-tiba. Lihat, bagaimana kalau kita mau punya waktu selalu bersama Tuhan dan mau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu harus jauh. Saya punya WA grup seluruh dokter di tempat PDD, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, yang di grupnya untuk surat izin, karena saya termasuk PDD Kabupaten Bogor. Tiba-tiba ada rumah sakit yang baru itu membutuhkan seorang dokter. Tuhan, oke Tuhan, ini saya boleh nggak ke sini lama? Saya tulis lamaran yang dalam soal. Saya mau lihat bagaimana engkau menyertai. Dan kemudian di situ saya sebagai full timer dengan gaji yang 3 gaji. Dan kemudian dalam tes akhirnya saya masuk. Tapi yang membuat saya juga harus lagi berdoa dan melatih iman saya adalah pada waktu mulai bekerja, tanda tangan, saya bukan sebagai full timer, tapi part timer. Kalau full timer berarti gaji yang 3 digit ada di tangan saya. Kalau part timer, gaji hanya berdasarkan pasien yang datang. Di situ saya boleh bilang, Tuhan, saya harus ngapain? Tapi direktur yang bilang begini, dokter kan, dokter melatih membangun iman jemaat waktu dokter kota. Sekarang bagaimana dokter membangun yang dokter minta itu terjadi? Saya iman, saya ternyata sampai sekarang 3 bulan benar itu terjadi. Di sini saya bisa melihat siapa Allah yang kita sembah. Dari mana itu bisa terjadi? Dari diri kita terus punya waktu dengan Tuhan. Dari diri kita terus mempercayai janji Tuhan. Ini tadi bahwa segala perkara dapat bertanggung di dalam diri. Dan firman Tuhan mencatat bahwa di dalam Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja, dan Alkitab mencatat Daud dikatakan oleh Tuhan apa? Daud seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku, dan dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Pertanyaannya sekarang, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, apakah Daud tidak pernah berbuat salah? Berapa kali? Sering. Kita lihat bagaimana Bezeba. Kita lihat bagaimana yang terjadi dalam dia membela anak-anaknya. Akhirnya dia terbuang. Karena apa? Karena dia didemo oleh anaknya sendiri. Tapi kenapa Tuhan bilang begini? Karena Daud bukanlah orang yang mengatakan aku tidak mau berubah. Daud terus mau dilembutkan hatinya dan terus mau mengakui dosanya kalau dia salah. Agar Allah dapat menikmati hidup kita, kita harus mau merangkul perubahan, menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, memiliki hati yang lembut. Kalau Tuhan ngomong bahwa kau melakukan dosa dan kau harus minta ampun, Daud meminta ampun. Jika kita mau melakukan segala kehendaknya dan punya hak, dia di mana dia punya hak atas kita, tanah liat yang dia bentuknya, membuat segumpalan sama untuk benda yang memuliakan Tuhan atau yang biasa-biasa saja. Pertanyaannya begini, kita mau tanya jujur.
permata bergilir yang nilainya tinggi, berarti pada waktu membentuk itu berarti digosoknya harus tepat sehingga memancarkan sinar yang luar biasa, guci yang luar biasa, di mana nilainya tinggi bagaimana dari pembuatan tanah liat dia harus dibentuk benar-benar, dan setelah itu apa? Dibakar, dicat, diukir, dibakar. Berarti apa? Kesesakan demi kesesakan untuk setiap benda yang untuk kemuliaan pasti lebih berat dibandingkan yang untuk tujuan biasa. Nah, siapakah kita manusia yang mau membantu? Yang mengatakan gini, Tuhan kasih berkat aja lah Tuhan. Tuhan, gak usah lah lalu saya harus melalui pembentukan, gak usah, gak bisa. Mengapa kita yang dibentuk Tuhan harus mengatakan bahwa punya hak apa engkau Tuhan atasku? Membentuk aku harus begini-begini. Udah jadikan aja karena Tuhan. Jadikan aku seperti apa yang kau mau. Nah ini Tuhan dalam membentuk kita. Harus ada proses. Dalam pembentukan Tuhan kita harus melalui proses ini. Dan dalam setiap proses ini yang harus kita kalahkan adalah kehendak bebas kita. Kita punya kehendak bebas menolak pembentukan Tuhan atau mengikuti pembentukan Tuhan. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita mau dibentuk Tuhan, kita harus mengatakan pada jiwa kita begini, bahwa aku tertindas baik bagi supaya belajar ketetapan kita bisa melihat firman Tuhan itu hidup dan tergenapi dalam hidup kita kalau kita mau hidup dalam firman itu. Kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu hidup, dan kita bisa lihat bahwa Allah itu hidup kalau kita mau hidup dalam firman itu. Kalau kita sebagai penonton hanya melihat firman Tuhan, oh ini bagus, oh ini pasti buat saya, ini pasti buat saya, oh ini tidak pas buat saya, dan tidak mau menghidupinya, maka kita tidak akan bisa melihat dan mengalami bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia dan luar biasa. Setiap kita dalam bangunan dasarnya itu harus Kristus, dan kemudian kita membangun dari dasar itu, apakah yang dari bahan yang mudah terbakar atau tidak. Sekarang pertanyaannya begini, saya mau tanya dengan Pak Ibu, kalau engkau membangun rumah, bangunannya bagus banget, betonnya yang luar biasa, di atas bangunan itu kau bangun dari bahan yang baik atau dari rumput dan jerami? Nah, kekuatannya bangunan yang baik, ya dasar yang baik, ya tahan lama juga, dan kekuatannya juga lebih. Ya, itu bagus. Apa yang mendasari kita membangunnya itu dari bangunan yang baik? Ya, kita membangun itu kan ada perhitungan. Ada perhitungannya, dimulai dari dasarnya kan. Karena dasarnya itu yang menentukan kekuatan. Itu bagus, tapi maksud saya kayak gini, saya mau membangun dari bangunan yang sudah baik. Di atasnya bangunan yang di atas bangunan itu adalah bahan yang itu adalah karena penghargaan saya pada dasar yang baik. Kita mau membangun diri kita menjadi membangun untuk kehidupan yang memuliakan Tuhan,
Tuhan sejauh mana. Kalau kita menghargai Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja dan pemilik hidup kita, maka kita akan membangun hidup kita dengan baik. Hidup yang kudus, bukan hidup asal-asalan. Saya mau menjalani hidup yang baik, tidak menjadi laki-laki yang suka melihat dan hidup dengan perempuan yang cantik selain istri saya. Itu dari dasar cinta saya sama istri saya dan Tuhan. Jujur nih, nyeleweng punya win bagi laki-laki itu cuma nunggu waktu. Waktu mana? Waktu saya gak punya kesempatan untuk itu. Kalau saya punya kesempatan, tidak menyeleweng, itu bukti bahwa saya masih Tuhan. Banyak orang tidak menyeleweng itu tergantung dari dasarnya kita ini benar mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan kita. Tinggal tunggu waktu. Apa itu adalah laki-laki atau perempuan yang mengasihi Tuhan? Di mana dasarnya penghargaan kita dengan Tuhan. Dalam untuk memiliki hati yang lembut, tidak mau menyimpan sampah, untuk kita bisa membangun diri kita dengan dasar kasih mengasihi Tuhan, dimulai dari hati yang dan dipasang dan dipandang. Maka itu Tuhan bilang begini, ini bagus banget. Kemudian aku kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang roh, dan tentunya akan kubangun kembali akan kutukukan. Maksudnya Tuhan melihat seperti kita, apakah hidup ini seperti Daud membangun hubungannya dengan Tuhan. Dalam hidup kita ini, bagaimana seberapa besar penghargaan kita atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita ini benar-benar untuk hidup kita untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Karena tujuannya adalah membangun kembali pondok Daud, membangun kembali diri kita, di mana kita yang berdosa ini kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Agar apa? Agar kita menjadi surat yang terbuka. Untuk apa? Agar semua orang juga mencari Tuhan. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang sudah disebutkan, sudah ditetapkan Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Ini yang saya tangkap adalah masa Pentakosta yang demikian, masa pemulihan. Sebagai renungan yang terakhir, saya mau katakan ini. Jangan kita pernah mau disesatkan oleh berbagai macam atau diragukan oleh berbagai macam mengenai tulisan 666 ditaruh di barcode, nggak mau divaksin karena divaksin itu akan ada dimasukkan 666. Saya mau tahu ini. Di waktu yang 664 jadi datang orang-orang pengikut-pengikutnya Lucifer dan Antikris. Yesus pada waktu yang sama memeteraikan umat pilihan pada daerah. Bagaimana caranya? Dengan kita mau memulai
menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Pikiran, perasaan Kristus ada di sini, pikiran Kristus ada di sini, dan perasaan Kristus ada di sini. Kita nih, hati kita itu ditulis oleh darah Yesus pada dalam hati kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dikatakan, tidak semua orang mati, tapi ada yang diubahkan. Pada waktu dia diubahkan, itu seperti dalam sekejap. Nah, pertanyaan dalam sekejap itu dari mana? Sebenarnya kita memiliki gambaran rupa Allah itu dimulai dari kita dilahirkan kembali dari roh. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan bersama pribadi. Kita mengundang Yesus, Tuhan Yesus, silakan masuk dalam hidup itu, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup. Itu rohnya ditebus, rohnya dihidupkan kembali. Kenapa penting? Pada waktu manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk, Tuhan bilang apa? Engkau akan mati. Dan buktinya pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia mati? Nah, kenapa dia mati? Yang mati itu siapa? Rohnya. Dia dihidupkan kembali agar memiliki gambar rupa Allah. Dia harus bagaimana? Roh Allah. Dan dalam itu dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari jiwa. Jiwa itu adalah kita pakai pikirannya Kristus. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, rasanya Kristus. Jiwa kita itu dilahirkan dari jiwa. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita ini kita mau berjalan selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak, itu dilahirkan dari jiwa. Dan dalam waktu sekejap ini bicarakan tubuh ini yang terakhir diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Nah, ini yang kita tidak usah ragu mengenai 666. Kalau kita mau memakai pikiran Kristus, mengerti perasaan Kristus, kita sedang dimeteraikan oleh Allah. Amen. Ini harus ditangkap. Kalau kita yang telah dimeteraikan oleh Allah, kita harus tangkap juga bahwa Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Apa yang dia rancangkan atas hidup kita pasti berhasil. Kegelapan memang menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atas kita.